Halo guys, welcome back to DB News Channel. Kali ini tetap sama gua ya, tetap sama DB News sama KL di sini ya kan. Oke. Sembari kita santai-santai ya, kalian rebahan ya. Rebahan di kasur ya yang sangat surga sekali ya. Memang kasur itu surga. Enggak sih, maksudnya surga karena tidur itu surga gitu, nggak masuk sih sebenarnya, bukan pembahasan kita kali ini ya kan. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung aja siapin cemilan kalian sama minuman kalian, jangan sampai tersedak ya ketika makan cemilan gitu. Langsung aja di konten yang pertama. Pusat Data Nasional RI diserang pelaku minta tebusan 131 miliar untuk judul, enggak sih. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSN Hinsa Siburian mengungkapkan serangan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS berasal dari Brain Chipper ransomware. Hinsa mengungkapkan insiden ini dialami oleh Pusat Data Sementara yang berada di Surabaya. Tim gabungan kesulitan menginvestigasi kasus ini akibat bahan bukti yang terenskripsi. Ransomware yang menyerang adalah pengembang terbaru dari Lockbit 3.0. Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko mengungkapkan pelaku meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara 131 miliar rupiah. Meski begitu, belum diketahui asal-usul pelaku penyerangan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menyatakan tidak akan menuruti permintaan tebusan dari penjahat siber. Budi menyatakan sikap tegas pemerintah dalam menghadapi serangan siber. Kayaknya mulai war cyber lagi nih guys ya. Ini laporan terakhir dari imigrasi, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal. Di antaranya layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi TPI, layanan paspor, layanan visa on arrival, onboarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian. Ini sudah berjalan, walaupun tentunya nanti tetap akan dilaksanakan evaluasi berikutnya. Jadi yang diretas itu adalah layanan-layanan imigrasi ya, layanan paspor, imigrasi, kayak begitu-begitu guys. Ternyata ya data-datanya itu. Dan pelaku ini ya, penjahat cybernya itu minta tebusan sebesar 131 miliar. Itu uang gede banget sih memang ya. Aduh, ini kalau buat beli es doger ya kan, kayaknya bisa sekabupaten itu semuanya dapat es doger tuh kayaknya. 131 miliar. Gila, gede banget. Masih di pusat data ya, serangan cyber. Kita lanjut di konten 2. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan 210 instansi baik di tingkat pusat maupun daerah terkena dampak serangan ransomware pada Pusat Data Nasional. Meski pihaknya belum menghitung besaran kerugian yang ditimbulkan, ransomware ini telah mengganggu layanan publik, terutama layanan keimigrasian. Menurut Samuel, Kominfo telah berhasil melakukan karantina atau isolasi di wilayah yang terjangkit ransomware agar tidak memperluas kerusakan. Samuel mengatakan serangan telah teridentifikasi sejak tanggal 20 dini hari. Akibat serangan tersebut, beberapa layanan publik tak bisa diakses. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam maupun luar negeri untuk proses digital forensik, mengingat varian ransomware yang menyerang terbilang baru. Samuel memastikan saat ini beberapa layanan publik sudah kembali beroperasi dan bisa diakses secara normal. Dari data yang berdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi disebutkan imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. KPP Sikap sudah on, terus Marves punya layanan perizinan event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses. Jadi kita memigrasi data-datanya. Nah ini prosesnya bagaimana, ini kecepatannya adalah harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenan dengan penyedia layanan cloud-nya. Nah, oke guys, ternyata ya dari 210 instansi itu yang terdampak ya, ditemukan bahwa ransomware itu adalah semacam kayak virus baru gitu ya. Jadi kalau aku baca di website Microsoft langsung ya, penjelasan tentang ransomware. Ransomware adalah jenis program jahat ya, atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses
ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar gitu. Jadi kita itu pengguna softwarenya, pengguna sistemnya itu kita nggak bisa akses tuh sistemnya kayak gitu ya. Jadi dihalangi, nggak bisa login, nggak bisa ngakses datanya. Sampai nanti tebusan, dia pelaku ini minta tebusan, terus tebusan itu dibayar, si ransomware ini akan dinonaktifkan kayak gitu guys. Jadi akan dihilangkan sama si pelakunya, baru kita bisa mengakses data kita kembali kayak gitu. Jahat ya. Jahat banget ya, kayak jalan ya, ibaratkan jalan kamu mau menuju ke Jakarta, ternyata jalannya diblok, kamu nggak bisa sampai ke Jakarta karena hanya lewat jalan itu saja, kayak gitu ya. Dan jalan itu diblok dan kamu harus membayar tuh kalau mau lewat jalan itu. Ibaratnya kayak gitu guys, simpelnya. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Nah, ini respon pemerintah kita ya guys ya. Nah ini awal-awal nih katanya nggak ada data yang bocor nih kayak gitu. Pak, ya gimana Pak? Udah tunggu bisa bobol sih Pak? Tunggu aja. Yang bertanggung jawab siapa jadinya Pak? Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak bisa bobol Enggak gitu? juga emang ini. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak bisa bobol gitu Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Dia tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya, wartawannya ngeyel juga Pak ya. yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Tapi Ya. bagaimana evaluasinya Pak biar sistemnya diperkuat lagi Pak? Kita evaluasi. Dan ini akan sebentar lagi akan kita umumkan berikutnya. Tadi kan Tapi emang sebelumnya apa? Akan beres PDN-nya sistemnya sekarang. Kita berusaha ada data yang hilang apa aja sih Pak? Enggak. Ini kan kita lagi evaluasi, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kan Kita yang migrasi, tadi kalau sekarang nggak ada nih. kita migrasi. Tuh, ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya, ini bukan PDN, tapi PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. 2 yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipnya Pusat Data Nasional, bukan Pusat Data Nasional. Ini Pusat Data Nasional Sementara. Kayak transit tok Beda gitu ya. dong, sementara kan karena ini sedang dibangun yang PDN-nya, maka pakai dulu yang sementara yang ada di Surabaya. Apa karena sementara jadi lemah gitu Pak sistemnya Pak? Enggak, jangan begitu. Cuman supaya jangan salah tulis, jangan Pusat Data Nasional, tapi Pusat Data Nasional Sementara. Apa aja yang hilang Pak? Apa aja yang hilang datanya Pak? Apa aja? Semua udah ada improve lah. Ya. Yuk. Jadi yang diretas itu adalah pusat data sementara, bukan pusat data nasional ya. Tapi pusat data nasional yang sementara. Jadi istilahnya kalau dalam dunia mungkin teman-teman ada yang di warehouse ya, yang mutasi-mutasi barangnya, itu ada mutasi barang ke gudang sementara. Nah, ini contohnya kayak gitu guys. Jadi dipindah dulu ke pusat data nasional sementara sebelum ke PDN-nya yang nanti bakal digunain kayak gitu. Tapi apakah semua data yang dipindah ke PDNS ini atau cuma sebagian aja? Nah, itu kita tidak tahu ya. Kalau semua ya berarti ya semuanya kena hack ya, kena retas. Tapi kalau cuma berapa persen mungkin ya nggak terlalu bahaya. Tapi kalau sudah banyak ya itu. Tapi bahaya juga sih orang ini data-data yang harusnya privacy ya, private, yang harusnya hanya dimiliki oleh si pengakses data itu dan negara. Itu emang bisa kita katakan jahat sekali ya. Oke, lanjut ini di konten keempat. Apa sih itu ransomware ya yang tadi aku bilang ya. Jadi ini detailnya guys. Sejak pendirian Pusat Data Nasional atau PDN, Komisi 1 DPR sudah mewanti-wanti perihal keamanan. Namun PDN akhirnya lumpuh dan mengganggu sejumlah aktivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kemampuan proteksi data strategis nasional memang lemah dan peristiwa serupa pun bisa terulang. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara masih menginvestigasi penyebab gangguan pada Pusat Data Nasional yang terjadi sejak Kamis 20 Juni 2024. Pengamat menduga terjadi serangan ransomware karena penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Gangguan teknis pada Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat sejumlah aktivitas pelayanan publik terganggu. Terkait keimigrasian misalnya, sistem pelintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi normal.
Mengutip Microsoft.com, ransomware merupakan perangkat lunak jahat yang dirancang untuk mengenkripsi data di dalam sistem atau perangkat dan mencegah pemiliknya mengakses data tersebut. Pada sejumlah kasus, setelah berhasil mengenkripsi data, penyerang akan menampilkan pesan tebusan yang meminta pembayaran dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai imbalan pemulihan akses ke data Bayarannya yang minta dienkripsi. cryptocurrency, guys. Jika tebusan tidak dibayar, data tersebut mungkin hilang secara permanen atau dapat diperjualbelikan oleh penyerang. Untuk melancarkan aksinya, ransomware punya cara kerja yang cukup kompleks. Pada awalnya, virus akan berusaha masuk ke sistem perangkat melalui berbagai metode serangan cyber, mulai dari phishing, menyerang software yang belum diperbarui, atau yang lainnya. Ketika pengguna berhasil terjebak oleh perangkap virus, ransomware akan menanamkan virusnya untuk menyebarkannya melalui situs atau software tersebut. Setelah virus sudah tertanam sempurna, pelaku akan mulai menjelajahi dan memetakan jaringan file atau data yang akan dienkripsi. Biasanya para pelaku ini sudah menargetkan jenis data yang akan dienkripsi untuk memudahkan proses pemindaian sistem. Data tersebut dapat berupa dokumen penting, video, foto, dan lain sebagainya. Setelah itu pelaku akan mengubah kunci enkripsi data tersebut menjadi bentuk yang lebih kuat dan tidak dapat dibaca oleh perangkat komputer atau laptop. Proses enkripsi ini akan menghalangi pemilik untuk mengakses data di dalamnya dengan menggunakan kunci yang sama. Adapun dampak paling signifikan dari kejahatan siber ini adalah hilangnya data privasi pengguna, ditambah lagi jika tidak ada backup atau pencadangan yang disimpan dalam server. Tak hanya itu, ransomware juga bisa merusak perangkat keras seperti komputer atau laptop. Sebagai upaya preventif ancaman ransomware, perlu dilakukan pembaruan sistem secara berkala, termasuk meningkatkan sistem keamanan yang digunakan. Selain itu, melakukan pencadangan atau backup rutin juga penting untuk mengantisipasi kehilangan data. Tak hanya itu, penggunaan jaringan internet umum juga bisa dipertimbangkan. Pasalnya, jaringan internet umum seringkali jadi sasaran empuk para peretas untuk menanamkan virus seperti ransomware ini pada perangkat keras yang digunakan. Nah, oke. Ini sih berarti hackernya ini pintar banget ya guys ya. Jadi dia itu bisa mengetahui celah keamanan ya di suatu jaringan ya. Mungkin ini jaringan publik yang digunakan ya. Jadi bisa siapapun bisa masuk ya. Sebenarnya kalau dalam dunia hacker sendiri yang aku tahu ya guys ya, itu ada yang namanya sosial apa sih? Sosial apa? Ada yang tahu nggak? Jadi teknik-teknik hacking sendiri itu ya ada yang menggunakan backdoor kayak gitu-gitu. Jadi kelemahan di suatu website itu bisa disusupi. Nah, si peretas ini masuk dari situ. Ada juga yang menanamkan file ya dari interaksi sosial kayak gitu guys. Jadi dia itu berpura-pura kayak kalau kalian tahu hacker yang terkenal ya Kevin Mitnick ya. Hacker yang terkenal itu dia tuh berpura-pura jadi karyawannya sebuah perusahaan hanya untuk menanamkan sebuah file di komputernya si perusahaan ini kayak gitu. Jadi dia tuh berpura-pura untuk mencari untuk menjadi karyawannya, kemudian menanamkan file ke dalam komputer servernya kayak gitu. Dan itu dia punya full akses kayak gitu. Apakah cara yang sama yang digunakan oleh si peretas? Nah, nggak murni dari internet saja ya guys ya, bisa jadi dari interaksi sosial kayak gitu-gitu. Itu juga salah satu teknik si hacker untuk membobol keamanan suatu sistem. Kayak gitu. Itu hacker-hacker yang luar negeri ya. Yang Kevin Mitnick dulunya itu sampai dia itu nggak boleh pegang telepon aja, nggak boleh dia. Dulu masih telepon rumah yang pencetannya kayak gagang telepon itu ya itu dia bisa ngehack dari situ juga, dari bunyi touch-nya. Kan touch-nya itu beda-beda ya. Nah, itu dihack sama dia. Dan dia bisa telepon ke temannya untuk membebaskan dia dari penjara. Akhirnya dia kejar-kejaran sama polisi. Kalau kalian nonton filmnya itu keren banget si Kevin Mitnick ini ya. Sekarang dia sudah menjadi white hat hacker kayak gitu. Dulunya dia black hat gitu. Nah, apakah mungkin peretas ini adalah seorang yang sangat pro ya? Dia itu mencoba untuk sebagai klien atau sebagai apa gitu ya. Jadinya dia menyusupkan software, banyak cara sih sebenarnya, banyak cara ya. Kayak gitu. Lah kalau kelemahan sistemnya itu bisa ditembus ya berarti ya pemerintahan ini harus memperkuat keamanan sistemnya mereka guys, kayak gitu. Jadi ransomware ini berbahaya sekali ya. Dia bisa mengganti kunci enkripsi. Kita tahu ya handshaking handshake itu apa? Dalam jaringan itu loh. Jadi
komunikasi antar jaringan itu membutuhkan apa ya istilahnya ya, kayak kunci enkripsi gitu loh. Jadi dia bakal ngirimkan kunci enkripsi kita sehingga kita bisa membuka file tersebut. Kayak gitu. Nah, tapi kunci enkripsi ini diganti oleh si peretas itu. Sehingga kita nggak tahu lagi, loh kok beda kunci enkripsinya, kok nggak cocok dengan kunciku gitu loh. Jadi masing-masing kayak kalian lihat di WA ya, kalau kalian pertama kali chat itu ada encrypted end to end. Nah, itu yang diganti tuh, enkripsinya itu yang diganti. Sehingga kita nggak bisa chat lagi ke teman yang baru kita kenal kayak gitu. Itu yang diganti. Sama kayak yang di sini itu yang diganti tuh, enkripsinya, kunci enkripsinya yang diganti sehingga dia nggak bisa ngakses. Itu yang tadi dikatakan menghalangi akses itu ya itu guys. Sampai nanti kita membayar tebusan baru kuncinya dibalikkan lagi ke kunci yang lama gitu. Kalau kalian punya pengalaman tentang seputar dunia perhackingan ya, ini seru sekali sih seputar dunia perhackingan. Kita tahu bahwa hacker-hacker Indonesia juga sangat-sangat berbahaya sekali ya. Banyak sekali nama-nama hacker terkenal dari Indonesia juga. Kita pernah melumpuhkan website Malaysia, Australia, apapun itu ya. Itu keren-keren sekali kalau kalian lihat di YouTube ya. Kalau kalian punya pengalaman tentang dunia perhackingan ya mungkin. Atau pernah laptop kalian dihack kayak gitu, handphone kalian dihack, coba tulis di kolom komentar ya. Kita coba nanti kita buatkan konten khusus ya mungkin untuk dunia perhackingan ini. Oke? Oke, mungkin cukup guys untuk KL kali ini menemani santuy kalian ya di rumah mungkin sambil makan cemilan. Tadi ada yang kesedek enggak? Kalau enggak ya berarti kalian sudah siap minum ya mungkin ya. Oke, mungkin cukup itu saja konten kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe. See you on the next video. Bye bye.